Assalamualaikum, ketemu lagi. Kali ini saya akan membahas trading saham emiten ASPI. Jadi sama seperti hari sebelumnya, saya tidak membuat video mengenai analisis, tapi saya membuat video mengenai trading yang saya lakukan pada hari ini. Oke, lanjut langsung saja kita bahas. Oke, pada hari ini saya membeli ASPI sebanyak 114 lot ya, seperti sebelumnya ya. Jadi emiten yang saya beli ini nggak banyak-banyak jumlahnya, hanya 1 juta rupiah saja untuk membuktikan bahwa apa yang saya ucapkan itu saya lakukan. Jadi bukan hanya menganalisis saja, tapi langsung praktek. Jadi saya beli ASPI di angka di lot 114, average-nya 90. Kemudian di sore hari tadi penutupan sudah ada kenaikan ya, jumlahnya lumayan. Jumlahnya naiknya sampai 99 atau 10% dari modal 1.026.000. Profit floating profitnya ada 102.600. Nah, kalau teman-teman mau memperhatikan video saya sebelumnya, tadi juga di AGI ya, AGII kemarin 7 lot, jumlahnya 984.000, kemudian average-nya di 1407 dan sekarang ada di 1360. Oke, ini ya ASPI tadi jam 14.10 saya belinya, harga 90 114. Oke, sedikit refresh terkait dengan trading AGII. Jadi kemarin saya membeli AGII setelah menganalisis berdasarkan indikator-indikator yang biasa saya gunakan. Jadi indikatornya di sebelah sini ya, indikatornya ini sama, alasannya mungkin teman-teman bisa saksikan video di sebelumnya. Kemudian pada saat ini posisinya ini turun setelah kemarin beli, terus hari ini turun, belum sampai masuk titik stop loss saya, masih saya hold karena saya masih yakin walaupun harganya turun dan secara volume juga nggak terlalu banyak ya, nggak seperti hari sebelumnya yang naik. Terus juga net foreign-nya juga ada yang keluar, bundle volume juga ada yang keluar. Kemudian secara value juga nggak seperti kemarin ya. Kalau kemarin sampai 50 miliar, sekarang mungkin sepertiganya. Jadi likuiditasnya nggak seperti yang lalu. Nah, kenapa saya hold? Karena yang pertama belum menyentuh titik stop loss saya. Kemudian juga kalau saya lihat sepertinya masih ada peluang di sana. Tinggal dilihat lagi esok hari apakah ada sinyal-sinyal yang berbahaya. Tapi kalau dilihat memang sinyal-sinyal ini menjadi alarm bagi saya ya, walaupun sepertinya masih perlu untuk konfirmasi lagi apakah ini akan berlanjut turun. Tapi kalau di logika saya sih, dengan adanya akumulasi yang segini besar, kemungkinan harganya di sebelah sini ya 1250-an lah mereka. Kalau harganya mereka turun lagi di harga segini misalkan, berarti kan keuntungannya hanya tipis mereka. Dan kalau menurut saya sih, kalau misalkan pemodal besar pasti membutuhkan keuntungan yang lumayan, apalagi juga membutuhkan likuiditas ya. Kalau likuiditasnya kecil juga mereka susah keluarnya. Jadinya masih saya hold, masih berkeyakinan ini akan masih punya peluang untuk naik. Nanti akan kalau misalkan mencapai target profit, saya akan take profit. Jadi seperti sudah ini ya, ada saya tandain sini 3 kali keluar, tergantung nanti situasinya seperti apa. Kemudian dari supportnya, kalau saya menggunakan support yang MA 200 ya belum menyentuh, atau
mereka seberapa banyak keluarnya atau sudah diakumulasi harga berapa. Tapi kalau kita lihat dari candlenya ini untuk jangka dari Agustus kemarin ya, Agustus kalau misalkan bermainnya short term, posisi mereka tentu belum untung banyak. Jadinya saya masih berkeyakinan candlenya akan naik lagi, walaupun bisa jadi candlenya akan seperti ini, bisa jadi akan seperti ini, dia akan turun lagi dan turun lagi dan turun lagi. Makanya nanti akan dicek lagi untuk secara fundamentalnya. Kemudian saya akan cari lagi sentimennya, apakah ada sentimen yang bisa mempengaruhi kenaikan harga saham dari AGII. Kalau dari segi money flow-nya sih masih yakin akan ada perubahan, tapi tinggal menunggu besok ya. Kalau volumenya menurun lagi, mungkin akan dilepas setengah, 2,5 atau 2/3-nya dulu. Tapi kalau misalkan masih menunjukkan tanda yang bagus, nggak apa-apa, di swing kita tunggu nanti apakah harganya akan naik ke atas. Tapi indikator yang akan saya gunakan ini ya, kemungkinan adalah volume. Kita lihat volumenya. Kalau volumenya misalkan menunjukkan tanda-tanda perbaikan, artinya di atas MA20, ini bisa menjadi pertanda baik. Jadi pada hari ini saya membeli ASPI di harga 90 ya, di sini kira-kira. Nah, pada waktu itu jam 2 siang, posisinya ketika saya lakukan placing order, dia harganya ada di sini, kira-kira di 92. Kemudian saya tinggal placingnya setengah 2 atau jam 1, saya lupa. Placing di situ harganya masih di 92, yang bid banyak, yang offer juga banyak, dan kelihatannya transaksinya banyak banget ya, karena dia naik turun. Kemudian 90 di jam 2 dapat match, kemudian sampai turun lagi, kalau nggak salah di 86 ya. Nah pas 86 saya juga kepikiran pada waktu itu, wah nih jangan-jangan harganya bakal turun lagi nih, apa saya lepas aja gitu ya. Tapi udah kadung masuk, dan kalau dilihat saya masih yakin nih. Kenapa saya masih yakin? Karena yang foreign sale-nya ini kecil banget, sementara yang bandar volumenya masih masuk walaupun jumlahnya sedikit ya. Kemudian dari sisi volumenya juga tinggi, dan value-nya juga saat ini di atas 20 miliar nih. 20 miliar, gede banget ya. Jadi transaksinya dengan harga Rp90 itu berarti kan 20 miliar, banyak banget lotnya di situ. Apalagi lot saya cuma kecil doang kan ya, cuma 1 juta aja, jadi nggak khawatir lah kalau misalkan masuk dengan likuiditas value yang sampai 20 miliar. Nah, kemudian kalau dilihat lagi tadi sebelum penutupan, yang paling banyak beli itu ketika saya beli di harga 90, pada waktu itu top yang beli adalah XC yang banyak beli ya, 100 sampai 130 juta pada waktu itu tadi. Nah saya lihat, wah ini retail yang masuk nih, yang beli nih. Bandarnya nggak masuk nih, karena XC kalau nggak salah kan kode untuk ajaib ya, broker ajaib, dan biasanya banyak banyak retail atau trader pemula yang masuk. Jadi saya lihat, wah ini berarti bisa dibawa ke bawah ini ya. Cuman pada waktu tadi sebenarnya candle yang ini indikator yang ini nggak hijau nih, tapi warnanya dia merah keluar gitu ya. Merah nih, merah keluar, ini juga merah sedikit. Nah, sehingga pada waktu itu juga setelah beli, saya juga rada khawatir. Wah, ini keluar, bandarnya keluar, foreign-nya juga keluar, candle-nya turun. Berarti kan, wah ini prospeknya nggak begitu bagus nih. Tapi ternyata sampai dengan penutupan, ternyata bandarnya jadi hijau nih. Bandarnya baru masuk. Nah, kalau dilihat di sini yang bikin hijau, berarti kan yang belinya di angka di atas 90 ya. 93, di 93 ya, di atas XC ya, karena XC pada waktu saya beli tadi dia jadi top broker yang beli,
Sementara pada saat penutupan kan dia nomor 4. Nah, berarti terutama yang ini nih yang membuat kenaikan harganya sampai full nih naik ke atas TP. Nah, TP di sini boleh jadi ini dia adalah market maker juga, boleh jadi ya. Karena saya nggak membuka ini semua nih waktunya. Kalau yang tadi seingat saya yang mengakumulasi itu sampai dengan 1,6 miliar. Nah, kalau misalkan ada tambahan sampai 1 miliar, berarti mungkin boleh jadi ya walaupun bandarnya bukan kantongnya seperti kantong Doraemon yang banyak, cuma kalau misalkan dengan nilai yang segini, harganya nggak begitu mahal, kemudian secara value-nya juga nggak terlalu membutuhkan ini yang banyak ya, modal yang banyak, maka kemungkinan kalau menurut saya sih, saya masih punya peluang nih untuk mendapatkan kenaikan harga lagi di esok hari. Nah, kenapa saya bisa yakin seperti itu? Karena biasanya saya akan melihat dulu sih. Yang pertama adalah dari sisi volumenya dulu nih. Volumenya besok apakah masih akan naik ataukah balik lagi nih seperti ini hilang volumenya. Nah, kalau hilang berarti kan sentimennya sudah hilang ya. Appetite dari buyer trader untuk membeli hilang. Nah, di sini kemungkinan kalau kenaikan harga sahamnya tinggi, uh, kemungkinan itu ada ini ya scalper yang masuk. Nah, mungkin scalper yang masuk ini akan menyediakan likuiditas sekaligus dia akan bisa jadi akan mendorong ke bawah nih. Kalau misalkan mau lihat scalper, memang lihatnya ini sih pakai time frame yang lebih kecil lagi ya. Nanti mungkin akan kelihatan di sana. Nah, tapi karena kita pendekatannya adalah swing, jadi kita akan lihat candle hari per hari. Nah, kita tentukan saja nanti targetnya seperti apa. Kalau saya sih targetnya saya nggak mau beda dengan AGI kemarin ya sudah ada target price-nya. Kalau yang ASP ini saya nggak pakai target price, tapi saya akan melihat dari price action-nya. Kalau misalkan menunjukkan tanda-tanda dia akan turun, maka saya akan keluar. Tapi kalau misalkan tanda-tanda untuk turunnya nggak ada, berarti saya akan hold di dalam terus. Kenapa seperti itu? Yang pertama, saya yakin karena beda dengan yang sebelumnya, dia masih akumulasi walaupun kecil. Kemudian juga dari sisi value dan volume masih meyakinkan. Kemudian dari sisi bandar volumenya juga masih ada peluang lah ya. Masih ada peluang di sini, terlebih ada volume lagi di sini ya. Berarti kan ada modal yang cukup di area sini dan belum keluar. Asing juga beli di sebelah sini, tapi dia keluar mungkin belum semuanya ini, belum semuanya terdistribusi oleh asing, walaupun dia ketika keluar sih sudah profit ya, karena dia belinya mungkin di harga 50, dijual di harga 99 atau 100, ini kan juga udah untung satu bagger nih. Cuma kelihatannya kalau emiten yang seperti ini potensi untuk kenaikannya akan lebih tinggi lagi karena untuk menaikkan harganya bahan bakarnya nggak terlalu banyak ya, tergantung nanti sopirnya nih akan ugal-ugalan apa enggak. Nah, sehingga kita lihat aja besok dan besoknya lagi mudah-mudahan up terus ya, naik terus ya, bukan malah turun ke bawah nih balik lagi ke 50 gitu kan. Kalau balik lagi ke 50 gimana ya udah keluar aja. Cari yang lain, kita cari potensi yang lain. Tiap hari ada kenaikan yang luar biasa kok di bursa. Kalau misalkan nyangkut gimana ya? Nyangkut, makanya kalau nyangkut itu diupayakan sebelum volumenya mengering ya, kita udah harus keluar duluan nih, walaupun memang harus dipantau tiap hari. Dan ini yang salah satu kelemahan saya nggak bisa mantau sepanjang hari. Jadi mungkin di waktu-waktu tertentu saja saya akan melihat, kalau misalkan udah waktunya keluar, ya keluar. Kalau misalkan tetap hold di dalam karena indikatornya masih bagus, ya hold di dalam. Tapi kalau misalkan ada pertanda kurang bagus, saya akan keluar ya walaupun nanti take profitnya nggak usah terlalu besar-besar ya. Yang penting berhasil mendapatkan profit, gitu, berhasil cuan. Oke, demikian dari saya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Mungkin video selanjutnya saya nggak akan beli emiten dulu. Kalau misalkan yang 2 emiten ini tidak terjual, karena kalau makin banyak yang diurus, makin ini ya,
makin membutuhkan sumber daya. Jadi kita lihat aja perkembangan dari AGII dan ASPI yang saya beli hari ini dan kemarin. Mudah-mudahan dia akan naik terus. Dan AGII-nya juga akan kembali rebound ya setelah merah nih naik. Dan ASPI-nya juga seperti kemarin analisis saya di salah satu emiten yang kenaikannya dari 100 sampai hampir 500 ya. 5 bagger tuh. Mudah-mudahan aja seperti itu. Doakan saja. Terima kasih banyak sudah menonton video saya. Sampai jumpa lagi di video saya berikutnya.